Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, di mana saja berada. Kita akan kembali bersama-sama mengikuti doa keluarga saat ini. Tapi sebelumnya kita datang hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru di mana kami boleh ada pada saat ini dan kami pun juga boleh siap untuk menerima berkat Tuhan. Namun sebelum kami juga melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini, biarlah kami boleh datang dengan penuh kerendahan hati ke hadapan Tuhan, memohon penyertaan di dalam kami, membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya semua ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ketika kami boleh beraktivitas dan berkarya. Karena itu sertai kami semua ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini dari Yeremia pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yeremia pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah keluargaku dan peziarahan. Berbicara soal peziarahan, maka kita akan berpikir bahwa hal itu adalah sebuah perjalanan. Nah, berbicara soal perjalanan, maka kita akan ingat beberapa perjalanan yang kita lakukan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ketika kita pergi ke suatu daerah atau tempat rekreasi dan di sana kita melakukan perjalanan atau kita menikmati situasi keadaan yang ada di situ dan kita melakukan perjalanan. Atau ketika kita mulai dari tempat kita atau rumah lalu menuju tempat itu dan kita sudah ada dalam sebuah perjalanan dan kita menikmati perjalanan yang kita lakukan, maka saat itulah kita sedang berada dalam sebuah perjalanan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal perjalanan kehidupan keluarga, maka kita juga menyadari bahwa keluarga di mana kita ada saat ini juga sudah melampaui atau melakukan atau mengalami yang namanya perjalanan hidup. Tentu saja selama kita mengalami atau melakukan atau menjalani perjalanan kehidupan keluarga hingga sampai saat ini, maka kita bisa melihat ada sebuah pemandangan yang indah atau beberapa pemandangan yang indah, pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga ada pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Dan biasanya yang lebih berbekas adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, inilah yang juga dialami oleh bangsa Israel ketika Yeremia menuliskan dan memberitakan firman Tuhan tentang apa yang kita baca saat ini, di mana Yeremia mengungkapkan akan pergumulan bangsa Israel yang merasakan penderitaan yang amat sangat ketika mereka menjadi umat atau bangsa pilihan Tuhan. Beberapa pengalaman yang sangat tidak menyenangkan atau yang membuat mereka menderita selain dari mereka di dalam
tempat tinggal atau mereka berada pada saat itu mengalami kekeringan dan mereka merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi ketika mereka mengalami penindasan atau penyerangan dari bangsa-bangsa lain dan banyak hal yang mereka alami yang sangat membuat mereka sangat menderita. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, dan walaupun mereka merasakan Tuhan ada di sekitar mereka, ada di hidupkan mereka, tapi mereka merasa bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa. Namun juga mereka disadarkan bahwa sebenarnya apa yang mereka alami adalah karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena itu, Yeremia pun mengajak kepada umat pada waktu itu juga untuk sadar bahwa sebenarnya Allah selalu siap menolong mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang kita alami ketika keluarga kita terus mengalami atau menjalani atau melanjutkan kehidupan ini. Ketika kita memahami bahwa keluarga kita ada dalam sebuah peziarahan, perjalanan, maka kita harus terus menjalaninya. Dan tentu saja di dalam proses menjalani ada banyak pengalaman-pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan seperti yang saya katakan di awal. Saya teringat ketika dalam kehidupan rumah tangga yang saya bangun, ternyata saya pun tidak tinggal dalam satu tempat yang menetap. Karena kalau boleh saya hitung, hampir 5 kali saya berpindah tempat tinggal. Dan bukan hal yang main-main ketika tinggal dalam satu tempat. Ada hal-hal yang menyenangkan, tetapi ada hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi justru ketika hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang membuat saya merasakan itu sebuah penderitaan, sebuah kesusahan, justru di situ karya dan kasih Tuhan nyata melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, yang menolong saya, menolong kami keluarga untuk terus bertahan, untuk terus melihat bahwa karya, rencana, berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup saya tidak pernah berhenti. Yang Tuhan terus berikan melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, bahkan orang-orang yang tidak terpikirkan oleh saya untuk dia menolong saya dan keluarga saya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah khawatir ketika di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita atau keluarga kita, mungkin ada pergumulan persoalan yang begitu berat dan besar. Tetapi ketika itu terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya Dia, jangan mengandalkan kemampuan kita semata-mata. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Dan Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong setiap persoalan dan pergumulan serta permasalahan keluarga yang sedang kita hadapi. Karena itu, teruslah alami dan rasakan peziarahan keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan hanya bersandar kepada Tuhan dan sambil menikmati berkat-berkat Tuhan, walaupun kita merasakan tidak mudah karena ada begitu banyak pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Khususnya ketika kami masih teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami korban akibat kerusuhan di GOR atau di gedung olahraga Kanjuruhan Malang. Khususnya juga buat keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang terkasih karena menjadi korban dalam kerusuhan ini.
Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang terus memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka boleh terus menjalankan kehidupan mereka dengan penuh tanggung jawab dan terus berkarya walaupun duka nestapa masih mereka alami, masih mereka rasakan. Dan Engkau juga terus berusaha memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka boleh melihat setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini menjadi sebuah rangkaian kehidupan yang boleh diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup ini. Bahkan segala duka, segala penderitaan boleh disikapi dengan penuh bijaksana, seperti peristiwa-peristiwa kegembiraan dan sukacita yang dirasakan di dalam hidup ini. Engkau juga berkarya bagi para tim atau pihak keamanan kepolisian yang terus berusaha untuk mengungkap kasus ini agar dapat diselesaikan dengan baik. Juga pihak pemerintah yang terus juga terlibat di dalam memperbaiki sistem di dalam menyelenggarakan event-event olahraga termasuk sepak bola, agar tidak lagi adanya korban-korban yang berjatuhan seperti yang sudah terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk korban banjir dan tanah longsor serta korban-korban akibat cuaca ekstrim yang terjadi hari-hari belakangan ini. Biarlah Tuhan, semua yang boleh terjadi juga boleh disikapi dengan bijak dan terus berusaha untuk siap siaga dan melakukan hal-hal baik guna mencegah terjadinya korban-korban berikutnya. Bapa dalam surga, kami juga diberikan kemampuan oleh Engkau sendiri saja untuk kami terus berupaya mencintai bumi dan tanah ciptaan-Mu dengan mengelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan kami manusia. Untuk itu, biarlah kami boleh bertanggung jawab untuk setiap akibat yang terjadi karena kelalaian dan karena kecerobohan kami manusia. Karena itu, biarlah Tuhan, kami boleh terus mensyukuri akan setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para aparat pemerintah yang terus berupaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat korban bencana alam ini. Bahkan juga upaya untuk terus mencari korban yang masih belum ditemukan dan berupaya juga untuk membangun infrastruktur guna mencegah terjadinya kembali korban-korban seperti yang sudah terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memohonkan hal ini. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat Indonesia. Biarlah kami boleh terus berupaya memenuhi kebutuhan kami dengan segala apa yang sudah ada di sekitar kami, dan pemerintah boleh terus membantu agar masyarakat tidak merasa kesulitan dengan berupaya memenuhi setiap kebutuhan hidup. Juga kami berdoa untuk upaya pemerintah di dalam membangun infrastruktur yang ada di seluruh wilayah Nusantara, agar terjadi keseimbangan pembangunan di bagian belahan bumi Nusantara, sehingga semuanya untuk kemakmuran bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai kelompok masyarakat, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan, pergumulan, dan masalah yang kami hadapi.
Jangan biarkan kami jatuh ke dalam ketidakberdayaan, tetapi kami mampukan untuk melihat semua itu dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi lebih semakin dekat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Inilah seru doa kami, sempurnakanlah. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.